Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Sayyidah Sofura, dan teman saya, Ufi Fikrotul Amna, akan menjelaskan materi tentang filum moluska. Filum moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Filum moluska adalah hewan yang memiliki tubuh lunak berlendir dan tidak memiliki ruas. Filum moluska termasuk dalam hewan yang bersifat tripobastik selomata, di mana tubuhnya terdiri dari 3 lapis yaitu ekso, meso, dan endodermis dengan sebaran habitat yang sangat luas. Filum moluska merupakan filum terbesar kedua setelah filum Arthropoda. Karakteristik moluska yaitu diantaranya merupakan hewan lunak yang tidak memiliki ruas, tubuhnya tripobastik, simetri bilateral, umumnya memiliki mantel yang menghasilkan bahan cangkang berupa kalsium karbonat, mempunyai alat pencernaan sempurna, bernapas dengan insang, paru-paru, mantel, atau bagian epidermis, alat ekskresi berupa ginjal. Sistem syaraf terdiri atas 3 pasang ganglion yaitu ganglion cerebral, ganglion visceral, dan ganglion pedal. Anatomi dan morfologi dari moluska. Bagian tubuhnya terdiri dari 3 bagian utama yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Kaki yaitu perpanjangan atau perjuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot. Fungsinya untuk bergerak. Pada sebagian moluska, kaki telah termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Massa visceral. Massa visceral adalah bagian tubuh yang lunak dari moluska. Di dalam massa visceral terdapat organ-organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Massa visceral dilindungi oleh mantel. Mantel adalah jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Mantel membentuk suatu rongga yang disebut rongga mantel. Di dalam rongga mantel berisi cairan. Cairan tersebut adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Sistem organ moluska. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka kecuali cephalopoda. Jantung biasanya dalam rongga perikardium dan terdiri atas 1 atau 2 aurikel, atrium atau serambi, dan sebuah bilik ventrikel, sebuah aorta anterior dengan beberapa arteri, dan sebuah hemokoel, sinus darah dalam jaringan atau organ. Yang kedua yaitu sistem pencernaannya lengkap, kompleks, dan dilengkapi saluran bersilia untuk menyortir partikel makanan. Mulut mempunyai radula kecuali bivalvia. Kelenjar pencernaan hati besar, anus bermuara di rongga mantel. Yang ketiga, sistem syaraf terdiri atas syaraf melingkar sekitar esofagus dengan beberapa ganglia dan 2 pasang benang syaraf, sepasang di kaki dan sepasang dalam massa visceral. Beberapa syaraf peraba, pencium, rasa, bintik mata, kompleks, dan statosis. Yang keempat yaitu sistem ekskresi berupa 1, 2, atau 6 pasang nephridia atau sebuah, biasanya berhubungan dengan rongga perikardium dan membuang sisa ekskresi ke rongga mantel. Soleum, rongga tubuh mengecil menjadi rongga perikardium, rongga sekitar perikardium, dan gonad. Yang kelima yaitu sistem pernapasan, bernapas dengan 1 sampai beberapa pasang insang, stenidia, yang terletak dalam rongga mantel dengan mantel atau rongga mantel, dan ada juga dengan paru-paru. Klasifikasi moluska berdasarkan bidang simetri, kaki, cangkok, mantel, insang, dan sistem saraf. Moluska terdiri atas 5 kelas, yaitu kelas gastropoda, pelisipoda, kelas amphionera atau polycopora, scapopoda, dan cephalopoda, dan 2 yang merupakan kelas baru yang telah memisahkan diri dari kelas sebelumnya, yaitu monoplacopora dan aplacopora. Yang pertama ada kelas gastropoda. Gastropoda berasal dari bahasa Latin gaster yang artinya perut dan podos yang artinya kaki. Merupakan kelas moluska terbesar dan populer. Ada sekitar 50.000 spesies gastropoda yang masih hidup dan sekitar 15.000 jenis yang telah menjadi fosil. Oleh karena banyak jenisnya gastropoda tersebut, maka hewan ini mudah ditemukan. Contohnya yaitu Achatina fulica. Struktur tubuh dari gastropoda yaitu tubuhnya bercangkang, dekstral dan sinistral. Cangkangnya terdiri dari 3 lapisan yaitu periostracum, prismatik, dan mutiara. Pada waktu aktif tubuh menjulur dari cangkang terdiri atas bagian kepala yang terdapat mulut
dan 2 pasang tentakel dan mata. Kemudian leher, sisi sebelah kanan terdapat lubang genital, kemudian kaki, dan yang terakhir ada visera, terdapat di dalam cangkang berbentuk spiral, ditutupi oleh mantel. Pada bagian tepi cangkang dekat kaki, mantel menjadi lebih tebal disebut gelangan kolar. Di bawah gelangan ini terdapat lubang pernafasan. Yang kedua yaitu ada kelas bivalvia. Kelas Pelecypoda disebut juga dengan bivalvia, berasal dari kata bi yang artinya 2 dan valvus yang artinya katup, atau disebut juga lamellibranchiata. Bivalvia atau Pelecypoda adalah moluska yang memiliki 2 cangkang. 2 cangkang tersebut terkunci seperti engsel sehingga dapat terbuka atau tertutup dengan bantuan beberapa otot yang besar. Ketika menutup, cangkangnya berfungsi menutupi atau melindungi tubuh dari predator. Kata Pelecypoda memiliki arti kaki berbentuk kapak. Hewan bivalvia bisa hidup di air tawar, dasar laut, danau, kolam, atau sungai yang lainnya yang banyak mengandung zat kapur. Contoh hewan kelas ini yaitu remis, tiram, dan kijing. Sedangkan disebut lamellibranchiata dikarenakan insangnya berbentuk lembaran-lembaran. Struktur tubuh bivalvia. Yang pertama, bagian cangkangnya terdiri atas bagian dorsal dan bagian ventral. Pada bagian dorsal terdapat gigi, sendi, ligamen, sendi, sepasang cangkang, mantel. Belakang mantel terdapat 2 lubang yaitu sifon atas untuk keluar air dan sifon bawah sebagai tempat masuknya air. Insang berlapis-lapis dan berjumlah 2 pasang dan kaki pipih. Di dalam rongga tubuhnya terdapat berbagai alat dalam seperti saluran pencernaan yang menembus jantung atau peredaran darah dan alat ekresi atau ginjal. Struktur cangkang dari bivalvia yaitu ada 3 lapisan. Yang pertama periostracum yang merupakan lapisan zat tanduk yang dihasilkan oleh tepi mantel. Yang kedua lapisan prismatik, lapisan di tengah terdiri dari kristal karbonat dan dihasilkan tepi mantel. Yang ketiga yaitu nacreous, lapisan mutiara yang dihasilkan oleh seluruh permukaan mantel. Lapisan ini memantulkan sinar yang berkilauan. Kelas Amphineura atau Polychopora. Polychopora adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Mollusca. Contoh yang terkenal dari kelas ini adalah Chiton sp. Chiton sp yaitu memiliki struktur yang sesuai dengan kebiasaan melekat pada batu karang dan cangkang mirip hewan lainnya. Chiton sp ini apabila disentuh akan melekat erat pada batu karang. Hewan ini merayap perlahan-lahan pada dasar laut di batu-batuan yang lunak. Sendi-sendi yang dimilikinya dapat dibengkokkan sehingga tubuhnya dapat dibulatkan seperti bola. Habitat Chiton sp ini adalah di laut, di daerah pantai sampai kedalaman sedang, dan memakan rumput laut dan mikroorganisme dari batu karang. Baik dari struktur tubuhnya, bentuk tubuhnya bulat, telur, pipih, dan simetri bilateral. Mulut tidak berkembang baik dan terletak di bagian kepala atau anterior, sedangkan anus terletak di posterior. Hewan ini tidak memiliki tentakel dan mata. Permukaan dorsal tubuhnya tertutup mantel yang dilengkapi 8 kepingan kapur yang mengandung berlapis-lapis serabut insang. Kadang-kadang kepingan itu dibungkus lapisan kitin. Saluran mantel terdapat di tepi tubuh, kakinya pipih dan biasanya memiliki lidah parut atau radula. Baik, selanjutnya yaitu dari kelas Scapopoda. Scapopoda merupakan kelompok hewan yang mempunyai cangkang dengan bentuk tajam yang mirip taring atau trompet. Habitat hewan ini terdapat di daerah berlumpur atau berpasir dan hidup dengan menanamkan diri di daerah tersebut. Di bagian ujung cangkangnya terdapat lubang yang berfungsi untuk beradaptasi diri pada habitatnya. Scapopoda mempunyai kaki kecil yang digunakan untuk bergerak. Di bagian kepala terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang. Scapopoda juga hidup di laut atau di pantai, memiliki cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet, memiliki kaki kecil. Contohnya Dentalium vulgar. Struktur tubuhnya yaitu 1. Tubuh ramping, memanjang,
dorsoventral diselubungi oleh mantel. 2. Panjang tubuhnya biasanya 2,5 sampai 5 cm. Ada yang hanya 4 mm, tapi ada pula yang panjangnya 25 cm. Memiliki cangkangnya terbuka pada kedua ujungnya, berbentuk silinder dan biasanya berwarna putih atau kekuningan. Dekat mulut terdapat tentakel kontraktif bersilia disebut captula dengan ujung yang menjulur, yaitu alat peraba. Fungsinya untuk menangkap mikroflora dan mikrofauna. Kaki muncul dari ujung cangkang yang besar, berfungsi untuk menggali di pasir. Sirkulasi air untuk pernapasan digerakkan oleh gerakan kaki dan silia. Sementara itu, pertukaran gas terjadi di dalam mantel. Hewan ini memiliki kelamin terpisah, contoh siput gading atau Dentalium vulgare. Berikutnya, kelas Cephalopoda. Cephalopoda itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu kephale yang berarti kepala dan podos artinya kaki. Adalah kelas dari filum moluska yang memiliki alat gerak di bagian kepala. Kelas ini merupakan kelas dengan tingkat evolusi tertinggi di antara moluska. Tubuh simetri bilateral dengan kaki yang terbagi menjadi lengan-lengan yang dilengkapi alat pengisap dan sistem saraf yang berkembang baik berpusat di kepala. Kelompok ini memiliki badan lunak dan tidak memiliki cangkang tebal seperti kelas lainnya. Mantelnya menyelimuti seluruh tubuh dan membentuk kerah yang longgar di dekat leher. Contoh anggota kelas ini adalah Nautilus sp atau cumi-cumi atau Logigo indica, sotong Sepia officinalis, dan gurita octopus. Struktur tubuhnya terdiri atas kepala yang terletak ventral, leher yang pendek, dan badan yang berbentuk tabung dengan sirip pada kedua sisinya. Pada kepala terdapat sepasang mata yang berkembang sempurna, dan mulut yang terletak di ujung dikelilingi oleh 4 pasang tangan dan sepasang tentakel. Pada tangan terdapat mangkuk pengisap, dan pada sisi posterior kepala terdapat sifon. Baik, selanjutnya kelas Monoplacopora. Pada awalnya, Monoplacopora ditemukan dalam bentuk fosil. Baru pada tahun 1952 ditemukan spesies hidup di jurang dasar Samudra Pasifik di lepas pantai Costa Rica. Monoplacopora termasuk ke dalam kelas moluska. Struktur tubuh Monoplacopora yaitu bentuk tubuhnya seperti siput berukuran 3 mm sampai 3 cm. Tubuh bagian dorsal tertutup sebuah cangkang. Bagian ventral terdapat sebuah kaki yang datar dan bundar. Di bagian lateral dan posterior kaki dikelilingi mantel yang luas. Kelas Aplacopora. Hewan moluska kelas Aplacopora ini berasal dari bahasa Yunani. A tanpa dan plek yaitu artinya lempengan, yang berarti tidak memiliki lempengan atau tidak memiliki cangkang. Anggota kelas Aplacopora berjumlah sekitar 300 spesies. Fauna tersebut ditemukan di perairan laut dalam, terdalam dalam substrat pasir atau batu, atau terdapat bersamai dengan cnidaria tertentu. Struktur tubuh Aplacopora yaitu berbentuk seperti cacing, tidak bersegmen, berukuran milimeter, dan jarang yang berukuran mencapai derajat sentimeter. Pada tubuh yang tidak bersegmen tersebut terdapat spina atau duri atau sisik yang bersifat kapur melapisi permukaan kutikula tubuhnya. Metode yang digunakan untuk pengamatan karakteristik morfologi moluska yaitu dengan contoh spesies Bellamyca javanica yaitu atau keong tutut, yaitu spesimen diidentifikasi dengan melihat karakter pada morfologi. Setelah itu didokumentasikan.
Hasil pengamatan terhadap struktur morfologi dilakukan berdasarkan kunci identifikasi moluska. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mulut cangkang dalam keadaan hidup tertutup oleh tutup cangkang, termasuk subkelas Prosoblanchia. Cangkang membulat, menara cangkang agak tinggi atau tinggi, termasuk ordo Mesogasteropoda. Tutup cangkang atau operculum concentrik atau terpusat, termasuk famili Viviparidae. Cangkang globose atau menggembung atau membulat dan agak meruncing. Umumnya permukaan cangkang halus atau tidak mempunyai karina. Umbilikus sempit, termasuk genus Bellamia. Baik, untuk metode pengamatan karakteristik struktur anatomi moluska. Metode pengamatan karakteristik struktur anatomi moluska pada contoh spesies Bellamia javanica atau keong tutut ini, yaitu dengan identifikasi keong tutut yang dilakukan dengan melihat karakter-karakter anatomi dengan cara cangkangnya dipecahkan. Untuk pengamatan anatomi dan struktur anatomi diamati menggunakan kaca pembesar dan mikroskop cahaya dengan pembesaran 40 kali dan 100 kali. Hasil pengamatan struktur anatomi keong tutut terlihat organ penyusun sistem ekskresi, respirasi, pencernaan, dan juga reproduksi. Apa saja sih peranan yang menguntungkan dari moluska? Yaitu di sini ada sebagai sumber makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya seperti tiram batu atau Aemai sp, kerang, Anadara sp, karang hijau, Mytilus viridis, dan lainnya. Di sini juga moluska dapat menguntungkan seperti perhiasan, misalnya tiram mutiara, hiasan dan kancing, misalnya dari cangkang tiram batu atau Nautilus dan tiram mutiara. Bahan baku teraso itu dari cangkang Tridacna sp. Cumi-cumi, siput, tiram, kerang, dan sotong merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi selain enak rasanya. Cangkang dari berbagai moluska dijadikan bahan industri dan hiasan keren, banyak yang berwarna sangat indah. Mutiara yaitu permata yang dihasilkan sejenis kerang dan merupakan komoditas ekspor non-migas yang cukup penting terutama bagi negara kita. Dan peranan apa saja yang merugikan dari moluska? Yaitu ada Teredo navalis, yaitu dapat merusak kerang-kerang piaran dan bangunan kapal. Limnea javanica sebagai inang perantara berbagai cacing fasciola, hepatica. Dan yang terakhir itu ada keong mas, adalah musuh para petani yang sering merusak tanaman padi. Begitu pula bekicot atau Achatina fulica merupakan hama tanaman yang sulit diberantas. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.